warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindia Naimah Rebiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertukaran informasi yang berjudul Manajemen Data, Standarisasi, dan Interoperabilitas dalam Sistem Informasi Kesehatan. Manajemen data. Manajemen data dalam sistem informasi kesehatan merujuk pada proses pengelolaan data kesehatan pasien dan informasi terkait lainnya agar dapat diakses, digunakan, dan dianalisis secara efektif dan efisien. Manajemen data mencakup beberapa kegiatan seperti pengumpulan, pengolahan, pengaturan, dan penyimpanan, hingga distribusi data kesehatan. Kemudian ada komponen data. Yang pertama, basis data kesehatan adalah komponen dari sistem informasi kesehatan yang berisi informasi kesehatan pasien yang terstruktur dan tersimpan dalam format elektronik. Yang kedua ada data warehousing, adalah teknologi yang digunakan untuk mengintegrasikan dan menyimpan data dari berbagai sumber, seperti basis data kesehatan dalam sistem informasi lainnya untuk tujuan data analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian ada data mining. Data mining adalah proses penggalian informasi yang tersembunyi dari data kesehatan menggunakan teknik-teknik analisis statistik dan komputer. Tujuan dari data mining adalah untuk menemukan pola atau hubungan yang mungkin tersembunyi dalam data kesehatan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Yang ketiga, yang keempat ada data mart, adalah subnet dari data warehousing yang berisi data kesehatan dalam yang relevan untuk tujuan analisis tertentu. Kemudian ada teknologi dan metode. Yang pertama ada Database Management System atau DBMS, yang kedua ada Data Mining, yang ketiga Business Intelligence atau BI, yang keempat Electronic Health Records atau EHR, kemudian ada Cloud Computing dan Big Data Analytics. Tantangan-tantangan dalam manajemen data. Yang pertama ada tantangan teknis, berisi volume data yang besar. Karena data kesehatan merupakan data yang sangat penting dan sensitif, maka data tersebut harus disimpan dengan baik dan benar. Yang kedua ada kualitas data yang tidak baik. Yang selanjutnya ada kompatibilitas antara sistem. Sistem informasi yang kesehatan yang berbeda seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Yang kedua ada tantangan organisasional sumber daya manusia, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam hal keahlian dan pengetahuan dalam manajemen data kesehatan dapat menghambat proses pengelolaan data. Kemudian ada koordinasi antara departemen yang baik, yang kurang baik antara departemen yang berbeda dalam sebuah organisasi dapat mempersulit manajemen data. Kemudian ada tantangan ketiga yaitu tantangan kebijakan. Kebijakan dan privasi keamanan data dalam kesehatan selalu diperhatikan dalam pengelolaan data. Namun seringkali kebijakan ini tidak cukup kuat dan dapat mengakibatkan data kesehatan menjadi rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. Yang terakhir ada standar dan regulasi. Seringkali dalam data pengelolaan data kesehatan berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan data kesehatan secara global. Standarisasi dan interoperabilitas. Standarisasi adalah proses pengembangan dan penggunaan standar yang sama untuk data, format terminologi, dan komunikasi antara sistem informasi kesehatan. Sedangkan interoperabilitas adalah kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi bersama-sama secara efektif. Standar-standar dalam dan protokol interoperabilitas, yang pertama ada Health System, Health Level 7 International atau HL7 adalah standar internasional untuk pertukaran data kesehatan antara sistem informasi kesehatan yang berbeda. Digital Imaging dan Communications in Medicine atau DICOM adalah standar informasi internasional untuk pertukaran data medis, seperti gambar medis antara sistem informasi kesehatan yang berbeda. Yang ketiga ada International Classification of Disease atau ICD. Adalah sistem klasifikasi dan nomenklatur medis yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan diagnosis penyakit. Yang keempat ada Logical Observation and Retrievers Names and Codes atau LOINC adalah sistem klasifikasi dan nomenklatur medis untuk digunakan mencatat dan melaporkan hasil tes laboratorium. Yang terakhir ada Continuity of Care Document atau CCD adalah standar dokumen yang digunakan untuk berbagi informasi medis antara sistem informasi kesehatan yang berbeda, mencakup riwayat medis, diagnosis, dan resep obat. Tantangan-tantangan implementasi yang pertama adalah kerumitan dan kompleksitas sistem. Sistem informasi kesehatan kompleks dengan berbagai elemen seperti hardware, software, dan data dapat menyulitkan implementasi, standarisasi, dan interoperabilitas. Yang kedua ada standar yang berbeda. Dapat dikembangkan oleh berbagai vendor atau penyedia layanan yang menerapkan standar yang berbeda-beda.
Yang ketiga, ada perubahan teknologi dalam sistem informasi kesehatan terus berkembang dan mengalami perubahan. Yang keempat, ada perubahan kebijakan dan regulasi. Perubahan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan sistem informasi kesehatan dapat mempengaruhi implementasi, standarisasi, dan interoperabilitas. Yang kelima, ada keterbatasan anggaran. Implementasi, standarisasi, dan interoperabilitas dapat memakan biaya yang cukup besar. Kemudian ada kurangnya kesadaran dan dukungan dari pengguna. Pengguna sistem informasi kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat kurang memahami pentingnya standarisasi dan interoperabilitas. Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah teknologi dan metode manajemen data dalam sistem informasi kesehatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keamanan data, namun juga memastikan keamanan dan privasi data kesehatan. Dengan adopsi standarisasi dan interoperabilitas yang tepat, sistem informasi kesehatan dapat mempercepat akses dan pemakaian data kesehatan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga kesehatan, serta memastikan bahwa data kesehatan yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan perawatan pasien dan menginformasikan kebijakan kesehatan. Referensi-referensi yang dapat saya dapatkan dan referensi yang dapat saya cantumkan adalah sebagai berikut. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.